muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adani Allahu minan nar. Bismillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah untuk menghirup udara segar, untuk menikmati rutinitas aktivitas di dunia ini yang tujuannya tiada lain supaya kita manusia untuk senantiasa menambah amalan-amalan kebaikan, menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui bahasanya dunia ini adalah darul amal, tempat untuk beramal, sedangkan akhirat merupakan darul jaza. Karena itu bersyukurlah bagi kita yang pada saat hari ini, pagi hari ini masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita syukuri dengan memperbanyak ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun ya ulil albab, dan takutlah kepadaku, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki pengetahuan. Taib, insyaallah kita masih melanjutkan tentang hadis niat. Siapa yang sudah hafal hadisnya? Sudah hafal Mas Gian? Mas Asrul? Belum? Ayo kok belum ada yang hafal? Virus? Hafal, Viv? Nanti jadwalnya untuk sore kita bikin untuk hafalan hadis sekaligus hafalan Al-Quran ya. Ini kalau sudah hafalan Al-Quran langsung setoran hadisnya ini. Terus pagi nanti jam 7:30 waktunya yang anak-anak. Terus nanti jam 9 waktunya yang kibar belajar jurumiyah. Nanti sekitar jam 7:30 habis sarapan pelajarannya fikih, tapi untuk khusus yang SMP. Jadi kalau yang kibar nanti jam 9 jurumiyah sama ba'da duhur pelajaran sorof. Kalau sorenya bareng semuanya menghafalkan Al-Quran atau Al-Quran dan menghafalkan hadis. Taib, kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan yang kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bahas bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, memakai tak maftuhah, an-niyat panjang, termasuk isim jamak mu'annas salim dari kata apa? An-niyat jamak mu'annas salim dari kata an-niyah atau niyatun. An-niyat jam'u niyatin. Di dalam salah satu riwayat lafadznya bukan an-niyat tapi niyah, an-niyah pendek. Tapi maknanya sama saja.
An-niyat jam'u niyatin wa hiya al-qasdu. Niat, an-niyat merupakan isim jamak muannas salim dari kata niyah. Wa hiya al-qasdu. Apa artinya qasdu? Bermaksud. Wa syar'an, adapun secara istilah, an-niyat adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala. Adapun arti niat secara terminologi adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan suatu ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahalluha al-qalb. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat adalah di hati. Jadi niat itu tidak perlu untuk dilafatkan. Niat tidak perlu dilafatkan, karena niat itu tempatnya di hati. Wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati, bukan di lisan. Sehingga ketika kita mau sholat, ketika kita mau berwudu, ketika kita mau melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka tidak perlu kita mengucapkan niat. Tidak perlu kita mengucapkan sebelum kita takbiratul ikram, kemudian kita mengucapkan nawaitu atau usolli sholatal fardi atau dengan niat-niat yang lain. Tidak perlu diucapkan. Nggih? Atau diucapkan dengan menggunakan bahasa Bismillah, saya niat sholat subuh berjamaah jadi makmum, Allahu Akbar. Tidak perlu, karena niat itu tempatnya di hati. Tidak perlu juga ketika kita melakukan puasa, kemudian kita di malam hari berniat dengan niat nawaitu shauma ghadin dan niat-niat yang semisalnya tidak perlu. Atau nawaitu al-i'tikafa, aku niat beriktikaf. Niat itu tempatnya di hati. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati sehingga tidak perlu diucapkan. Fahiya amalun qalbiyun wa la ta'allaqu lil jawarihi biha. Niat itu merupakan perbuatan hati. Wala ta'allaqu lil jawarih, dan tidak ada kaitannya dengan anggota badan. Jadi tempatnya itu di hati. Tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita lafadzkan, tidak perlu bibir kita itu umi-umi. Tidak perlu. Karena tempat niat itu adalah di hati, karena niat itu adalah amalan hati, bukan amalan anggota badan. Paham ya? Kenapa niat itu dikatakan sebagai amalan hati? Karena niat itu merupakan al-qasdu wal azmu wal iradah wa tahawul. Karena niat itu maknanya adalah bermaksud, kemudian berkeinginan. Kemudian apa lagi maknanya niat? At-tahawul, beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Al-azmu, tekad atau keinginan kuat. Nah, yang namanya keinginan adalah di hati. Tapi kalau praktek dari keinginan tersebut adalah perbuatan jawarih, perbuatan anggota badan. Misalkan saya nanti mau ke Surabaya, misalkan seperti itu, maka ini adalah sebuah keinginan hati. Mana mungkin tangan ini atau lisan ini memiliki atau bisa ada keinginan? Tidak mungkin, kecuali dari hati terlebih dahulu. Adapun sesampainya saya di Surabaya, maka ini merupakan perbuatan jawarih,
perbuatan anggota badan. Entah di sana saya mau ngapain, saya di sana mau ikut kajian atau ikut tabligh akbar, atau saya di sana hanya ingin jalan-jalan saja. Ini baru perbuatan jawarih, perbuatan anggota badan. Tapi kalau keinginan saya mau ke sana, maka ini adalah amalan hati. Paham? Paham? Jadi niat itu kenapa dikatakan niat adalah amalan hati? Karena niat itu merupakan al-qasdu, merupakan maksud, al-azmu, keinginan, iradah, kehendak, tahawul, berpindahnya amalan dari satu amalan ke amalan yang lain. Paham? Ini yang menyebabkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya niat itu tidak perlu untuk dilafatkan. Wal maqsudu min hadhihi niyyah tamyizu al-'adat minal ibadat. Wal maqsudu min hadhihi niyyah, maksud dari niat ini adalah tamyizul 'adat minal ibadat. Maksud kita berniat di dalam hati yakni agar terbedakan, tamyiz, antara adat, antara kebiasaan dengan ibadah. Inilah pentingnya niat. Niat bisa merubah yang asalnya kebiasaan menjadi ibadah hanya gara-gara niat. Sebagaimana yang sudah kita bahas, makan itu adalah sebuah kebiasaan rutinitas kita tiap hari. Orang makan, minum itu merupakan rutinitas kita tiap hari. Ya Mas Habib. Jadi tiap hari kita pasti makan, pasti minum, pasti jajan. Itu pasti. Tapi makan, minum bisa bernilai ibadah hanya gara-gara niat. Jadi Mas Afif, kalau antum ingin makan dan minumnya itu mendapatkan pahala, maka niatkan untuk beribadah. Jangan hanya sekedar makan saja. Kalau kamu makan saja, maka yang didapat adalah apa? Hanya kenyang. Tapi kalau makan diniatkan untuk mengamalkan firman Allah, wa kulu washrabu, atau untuk supaya kuat dalam melakukan ibadah, maka akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dapat, kenyang pun dapat. Inilah pentingnya niat. Jadi niat itu bisa merubah ibadah, bisa merubah kebiasaan menjadi sebuah ibadah. Dan hal-hal mubah yang lain yang bisa kalian ambil contoh sendiri. Tidak hanya makan, tidak hanya minum. Segala bentuk hal-hal yang mubah itu bisa berubah menjadi bernilai ibadah kepada Allah manakala kita niatkan untuk beribadah. Dan niat di sini juga bisa menjadikan tamyizul ibadat ba'duha min ba'd, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini diantara fungsi daripada niat. Tamyizul ibadat ba'duha min ba'd, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini fungsi niat yang kedua. Sebagaimana yang sudah kita berikan contoh, antum datang tadi di masjid, sholat 2 rakaat. Orang tidak akan paham ini sholat 2 rakaat, sholat qobliyah subuh
atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu. Maka yang membedakan adalah niat kita yang ada di hati. Kita masuk masjid tadi sebelum sholat subuh, kita niatkan qobliyah subuh, atau kita niatkan untuk tahiyatul masjid, atau kita niatkan sunnah wudu. Karena mungkin kita baru berwudu ketika kita mau masuk ke dalam masjid. Ini diantara fungsi niat yang kedua, tamyizul ibadat ba'duha min ba'd, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Wa innama sihhatul a'mali binniyat, benarnya suatu amalan perbuatan ibadah kepada Allah binniyat, dengan niatnya. Aula sihhatun li amalin illa biniyat, demikian pula rusaknya suatu perbuatan illa biniyatin, kecuali dengan niat pula. Jadi fungsi niat yang ketiga yakni menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah. Fungsi niat yang ketiga adalah menyebabkan sah dan tidaknya suatu ibadah. Misalkan ada orang yang melakukan dia itu sholat, tapi dia tidak berniat. Dia tanpa niat masuk masjid, kemudian dia melakukan takbiratul ihram, maka ibadahnya atau sholatnya tidak dinilai pahala oleh Allah. Sholatnya tidak akan sah, karena di antara syarat sahnya sholat adalah niat. Demikian pula ketika ada orang yang berwudu, dia tanpa niat, hanya berwudu gitu saja, melakukan hal-hal atau gerakan-gerakan yang merupakan gerakan wudu, maka dia tidak akan dipahala oleh Allah karena dia tidak berniat. Jadi fungsi niat yang ketiga adalah sah dan tidaknya, menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan. Sama halnya ketika ada orang yang sudah sholat atau ada orang yang berpuasa, tapi puasanya dia niatkan bukan untuk Allah, dia niatkan untuk sebuah ilmu kesaktian. Dia niatkan dengan puasanya itu agar bisa menjadi sakti, bisa menghancurkan es balok misalkan. Maka niat yang seperti itu menyebabkan rusaknya suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi fungsi niat tadi apa saja? Yang pertama, apa yang pertama? Membedakan dari sebuah kebiasaan menjadi ibadah. Yang kedua, yang ketiga, berarti apa ringkasnya yang ketiga? Sah dan tidaknya, menentukan sah dan tidaknya suatu amalan. Qala al-Imam Al-Khattabi rahimallahu ta'ala, berkata al-Imam Al-Khattabi, maknahu anna sihatal a'mal wa wujuba ahkamiha innama yakunu bin niyyah, innan niyyah hiya al-musarrif laha ila jihatiha. Berkata al-Imam Al-Khattabi rahimallahu ta'ala, makna
makna daripada niat, maknanya adalah an-nasihatal a'mal, bahwasanya sahnya amal dan wajibnya hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut innama yakunu bin niyah, hanya saja tergantung dengan niatnya. Ini sebagaimana keterangan tadi. Jadi benar dan tidaknya suatu amalan itu tergantung dengan niatnya. Fa innan niyyah hiya al musarrif laha ila jihatiha, karena niat itu sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Apa kemarin Mas Asul jihad artinya? Apa yang jihad kemarin itu? Apa arti niat kemarin itu? Ada? Berarti karena niat itu merupakan suatu hal yang dapat mengarahkan kepada tujuannya. Jadi niat itu suatu hal yang mengarahkan kepada tujuannya. Sehingga apa yang menjadi tujuannya? Tujuannya benar, maka perbuatannya akan dinilai benar. Tujuannya salah, maka ibadah itu akan dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang puasa tapi tujuan daripada puasa itu keliru, maka dia tidak akan dinyatakan benar dalam berbuat. Paham? Paham ya? Seperti halnya tadi yang saya contohkan. Ketika ada orang yang berpuasa tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya dia memiliki tujuan yang lain. Dia memiliki tujuan yang lain, maka dia tidak akan sah ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar, kita mengetahui. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu. Kita dibohongi oleh para tukang sihir, tidak akan tahu. Kita dibohongi para tukang sihir atau para dukun yang bersongkok, tidak akan tahu. Kenapa? Ya karena mereka akan mengajarkan untuk mencapai suatu kedikjayaan, suatu kesaktian. Mereka tidak akan menyuruh untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kufur kepada Allah, tapi mengarahkan kepada hal-hal perbuatan bid'ah. Disuruh puasa mute, disuruh puasa pati geni. Nah, ini orang tidak akan tahu. Yang dia tahu hanya puasa. Puasa kan bagus. Puasa adalah perintah Allah. Pasti seperti itu. Padahal sah dan tidaknya suatu amalan itu tergantung niat seseorang. Karena niatnya niat yang keliru, meskipun perbuatannya itu benar, tapi niat yang keliru maka akan menyebabkan hasil yang keliru. Mestinya orang berpuasa itu dia mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi karena niatnya dia keliru, maka dia puasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Puasa ingin sakti, ya sakti. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Rusak ibadahnya di hadapan Allah, dan dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan kesaktian yang semu, tidak akan kekal abadi kesaktiannya. Paham di sini? Jadi inilah pentingnya kita belajar. Kita tidak akan
mudah untuk dikibuli. Masa puasa kok dilarang, tidak boleh? Siapa yang melarang puasa? Tidak ada orang yang melarang puasa, sunnah. Tapi karena niat yang keliru itulah akan menyebabkan hasil yang keliru. Ini sebagaimana Al-Imam Al-Khattabi, fa inna niyah ya al-musarrif laha ila jihatiha. Nah, niat itu dapat mengarahkan seseorang kepada tujuan yang akan dia capainya. Wa qala al-Hafidz al-Iraqi, berkata al-Hafidz al-Iraqi. Al-Iraqi ini merupakan ulama ahli hadis. Beliau ini muridnya Al-Imam Ghazali rahimahullah. Al-murad bil a'mali huna a'malul jawarih kulluha hatta tadkhulu fi dalikal aqwal fa innaha amalul lisan wa huwa minal jawarih. Kata Al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi rahimallahu taala, bahwasanya yang dimaksud dengan perbuatan di sini, yakni perbuatan seseorang itu tergantung niatnya, adalah seluruh perbuatan apapun, seluruh perbuatan anggota badan, sehingga masuk juga dalam kategori hatta tadkhula fi dzalika al-aqwal, masuk di dalamnya adalah perkataan-perkataan. Fa innama amalul lisan, jadi ketika ada orang yang berucap, itu merupakan amalan lisan, dan lisan wa huwa minal jawarih, dan lisan itu merupakan anggota badan. Maksudnya seperti ini. Jadi tidak hanya sebuah perbuatan saja yang dinilai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Bahkan amalan lisan kita ngomong ini untuk apa? Kita sekarang membaca Al-Qur'an misalkan, ini untuk apa? Kita sekarang misalkan baca hadis Rasulullah SAW, ini lisan kita ini untuk apa? Itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita berniat ketika membaca Al-Qur'an, membaca hadis Rasulullah, membaca zikir pagi sore atau zikir-zikir yang lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita berzikir dengan zikir-zikir misalkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi niat kita berzikir itu keliru, maka niat yang keliru tadi akan merusak ibadah lisan kita dan akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Misalkan apa? Misalkan ketika kita ingin memiliki sebuah ilmu, kemudian melakukan wirid-wirid yang overdosis, membaca doa-doa yang melampaui batas, atau kita membaca doa tapi niat yang keliru, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan berdoa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, tapi niatnya bukan meminta kepada Allah perlindungan, tapi niatnya untuk apa? Bisa mendapatkan ilmu melipat bumi misalkan. Nah, ini niat yang keliru, sehingga dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dan tidak akan dipahala oleh Allah, rusak ibadahnya tadi. Paham di sini? Jadi ini pentingnya kita mengetahui tentang status niat ini. Jangan hanya terkecoh, oh itu doa yang diajarkan Rasulullah, masa keliru? Tidak ada yang keliru dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Tapi ibadah lisan kita berzikir, kita wirid doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu, apa yang kita niatkan? Kalau kita niatkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, tapi akan sebuah kesaktian, maka yang kita dapatkan adalah kesaktian, tapi kita tidak akan dipahala oleh Allah. Rusak ibadahnya karena niat yang keliru.
Nah, ini sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, makna dari yang terkandung dari perkataan Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di perkataan Al-Hafidh Al-Iraqi bisa dilihat perkataan Al-Hafidh Al-Iraqi dan Imam Al-Khattabi bisa dilihat di dalam kitab Ma'alimus Sunan karya Al-Imam Al-Khattabi jilid yang ketiga halaman 211. Qala Ibnu Hubairah, berkata Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala, la yakbalullahu amalan illa biniyatin hatta innal muslima yudha'afu lahu thawab ala aqlihi wa syarbihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa naumihi wa yaqdatihi ala hasbi niyatihi fi dalika. Itu keliru, itu sukun yang benar, ala hasbi niyatihi fi dalika. Wa rubbama yajma'u syai' al-wahid iddatu wujuhin minal ibadat bin niyat. Al-Ifsah an Ma'ani Sihah Ibnu Hubairah jilid yang pertama halaman 136. Kata Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala, la yakbalullahu amalan illa biniyah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amalan kecuali dengan niat. Sampai-sampai seorang muslim itu, hatta innal muslima, sehingga sampai seorang muslim itu yudha'afu lahu thawab, akan mendapatkan pahala yang berlipat atau akan dilipat gandakan pahalanya alal akli wa syarbihi, dalam perkara dia makan, dia minum, wa qiyamihi, dan berdirinya, wa qu'udihi, dan duduknya, wa yaqdatihi, dan ketika dia bangun, ala hasbi niyati fidalika, sesuai dengan niatnya ketika melakukan hal itu. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hubairah, orang yang melakukan makan, orang yang minum, orang yang berdiri, duduk, tidur, bangun, itu akan mendapatkan pahala yang lebih, yudha'afu lahu athawab, pahalanya itu akan berlipat ganda. Coba bayangkan, kita makan dapat pahala yang berlipat, kita minum dapat pahala yang lebih, kita bangun, berdiri, kita duduk, kita tidur pun itu berpahala. Inilah keindahan Islam, inilah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur kita bisa bernilai pahala ketika kita niatkan tidur itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita niatkan tidur itu agar kita misalkan, maka akan bernilai pahala. Bangun kita pun ketika bangun tidur, kita bangun kemudian dalam rangka untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dalam rangka untuk melakukan sholat. Kita makan dalam rangka untuk agar badan kita ini sehat. Maka itu semuanya sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ini kata Al-Imam Ibnu Hubairah, kita bisa mendapatkan pahala yang lebih ketika kita berniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi warubbama, dan terkadang, nah ini diantara perkataan Imam Ibnu Hubairah, warubbama yujma'u syai'al wahid iddatu wujuhin minal ibadat binniyah.
terkadang satu perbuatan itu bisa terkumpul beberapa pahala dari melakukan ibadah hanya gara-gara niat. Seperti yang saya contohkan kemarin, ketika kita datang ke masjid dan kita niatkan untuk sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat sunnah wudhu, hanya satu ibadah yang kita lakukan, tapi pahalanya berlipat-lipat. Ini kata Al-Imam Ibnu Ubairah, wa rubbama yujma'u syai'al wahid iddatu wujuhin minal ibadat bin niyyah. Kita akan mendapatkan beberapa pahala di sisi Allah hanya gara-gara niat, padahal kita hanya melakukan satu ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.